Halo teman-teman, sekarang kita belajar kombinasi trading dengan cara-cara yang sudah kita pakai di video-video sebelumnya, termasuk juga menjawab pertanyaan-pertanyaan beberapa teman. Saat ini kita akan menggunakan kombinasi trading masih menggunakan trendline untuk kasus market FTM USDT. Saya tarik garis seperti ini dengan garis putih hingga kita bisa dapat titik-titiknya, atau kita bisa pakai ambil ujung-ujungnya. Di sini juga kita bisa fokus ke height-nya saja, yang resistennya. Ini yang pertama adalah trendline seperti ini. Kita kasih garis putus-putus. Kemudian alternatif trendline yang lain adalah seperti ini. Kita kasih garis solid. Oke, yang pertama kita akan menarik Fibonacci. Oh ya, ini time frame yang saya pakai adalah time frame 1 hari atau 1 day. Saya pinggirin dulu. Kemudian kita tarik Fibonacci-nya dari resisten kepada support. Itu yang pertama. Terus yang kedua kita tarik Fibonacci-nya dari resisten ke support. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah kita tarik Fibonacci-nya dari resisten ke support. Kita ambil yang di atasnya aja, dari resisten ke support. Lalu kita klasifikasikan menjadi 3 bagian. 1, 2, 3. Kita ganti warnanya. Ini warna yang merah. Ini warna yang kuning. Dan yang terakhir warna yang hijau. Oke. Oh, ini terlalu sama. Kita ubah sedikit, sorry. Kita ganti jadi ungu aja. Kita ganti dengan yang ungu. Warnanya kita kentalin sedikit. Ini adalah ungu. Oke. Nah, untuk yang area hijau, ini adalah kita ambil candle yang ada di area hijau. Kita punya prediksi support birisnya ada di 0,3359. Artinya kalau dia kena reject dari resisten yang atas, dia bisa turun hingga 0,3359. Skenario terburuk yang sangat-sangat buruk, dia kembali ke bearish trend. Bearish trendnya adalah 1618, tapi karena dia posisinya di bawah berarti minus. Kita kasih minus 0,618. Oke, jadi kalau dia nggak bisa bertahan di support bearish, dia akan mencapai bearish target di 0618, minus 0618. Kita ambil temennya, minus 0786. Oke, ini adalah target dia kalau gagal jebol ini, resisten. Tapi kalau dia berhasil jebol resisten, maka dia bisa sampai ke target di 1618. Ini adalah target breakout, ini adalah resisten breakout, dan yang di atas yang dua ini adalah target maksimum. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, di tengah ini adalah area kuning. Jadi kita bisa aja pilih target, kita mau pakai target yang di depan, atau mau kita pakai target yang di tengah, atau kita mau pakai target yang di belakang. Nanti di akhirnya kita akan bisa lihat gambaran keseluruhan arah market mau kemana. Kalau kita pakai target yang kuning, maka kita bisa tebak bahwa resisten bullishnya ada, atau resisten bullish itu di 113, itu ada di 57456. Kalau kita mau pakai teori kuning juga, berarti target breakoutnya bullishnya ada di 67418. Kalau kita pakai target yang kuning, berarti target breakoutnya bukan garis resisten yang turun ini, melainkan garis horizontalnya dia.
inilah breakout-nya si area kuning. Dengan target breakout di 0,674 sampai yang maksimumnya ada di 0,87138. Kalau kita mau pakai yang merah, maka target breakout kita ada di area merah ini. Ini adalah target breakout kita. Dengan target breakout di 08818 sampai maksimumnya di 119268. Oke. Kenapa kita harus fokus pada hal-hal yang terdekat dulu sebelum kita fokus ke hal-hal yang terjauh? Kalau kita pakai market yang di area hijau ini, untuk mencapai area yang area 049381 kemungkinan tidak akan perlu waktu yang lama. Bagaimana kita bisa tahu ini tidak perlu waktu yang lama? Kita bisa pakai cara dasar. Cara dasarnya adalah kita tarik high dengan high, lurus aja sampai ketemu target. Atau kita bisa tarik low dengan low, lurus aja sampai ketemu target. Kayak kita gambar resisten. Nah, maka kita ketemu target kuningnya dari posisi yang sekarang. Kalau kita pakai dead range di hari ini, itu normalnya dia akan capai selama 12 hari atau 12 bar. Alternatif lain kita bisa pakai, contohnya adalah trend angel. Trend angel untuk mengukur kemiringan dari pergerakan. Kalau kita ambil dari low ke low juga sama, dia kemiringannya 16 derajat. Tapi kalau kita ambil dari low ke high, kemiringannya adalah 25 derajat. Dengan sudut kemiringan 25 derajat, atau misalnya kalau ini masih market yang sekarang, kita bisa ambil waktu dia breakout. Waktu dia breakout seperti ini. Oke, kita ambil low dengan close-nya dia. Ya, kita dapat sudut kemiringannya 36 derajat. Dengan seperti ini kita bisa estimasi bahwa waktu tercepat dia bisa sentuh garis kuning adalah 2 hari. Mungkin atau enggak, ya mungkin aja. Semua tidak ada yang tidak mungkin. Tapi kalau kita mau pakai cara yang normal, kita bisa estimasi. Berarti kita dapat di sini. Oke. Antara 2 hari, 5 hari, dan 12 hari. Begitu. Next. Kalau kita pakai yang kita pakai target yang terdepan, artinya kalau fokusnya kita ada di area yang maksimum, itu sudah mencakup target resisten bullish si kuning, juga targetnya si yang merah di 0618. Pada umumnya kita bisa mudah mengerti bahwa target maksimum itu adalah target resisten yang utama, resisten yang besar-besar. Biasanya kalau ketemu pasar, ketemu resisten yang besar, dia akan turun, dia akan koreksi. Untuk koreksinya dia bisa ke 113 atau ke 1618. Nah, jadi kalau kita fokus di take profitnya di area itu, kita bisa dapat diskon buyback 13% kalau kita mau entry di 049, atau kita bisa dapat target 4 bisa dapat diskon 21%. Karena kita lihat target kuning dan target merah belum tercapai, kita punya fase bullish lanjutan. Sehingga kita bisa ambil profit di resisten utama, lalu kita entry lagi di bawahnya untuk fokus ke target selanjutnya. Target selanjutnya adalah di 67418 dan di 077238. Kurang lebih seperti itu.